Halo, Assalamualaikum Bolo-Bolo. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau coba merekomendasikan jenis-jenis tanaman yang harus kita punya untuk persediaan pakan ternak, terutama kambing, karena saya piaranya kambing. Nah, di urutan pertama, oh ya, sebelumnya ini mohon maaf, hanya pendapat pribadi saya setelah sekian waktu memelihara kambing. Nah, di urutan pertama menurut saya yang harus kita punya atau kita tanam itu adalah si singkong karet. Di daerah saya penyebutannya itu singkong karet. Kurang tahu kalau di tempat teman-teman penyebutannya apa untuk tanaman ini. Nah, singkong karet ini bentuknya seperti ini. Dia mirip dengan singkong biasa, singkong eh, singkong apa ya namanya itu ya? Ya singkong biasa, yang singkong sayur itu, singkong yang kita panen daun dan juga umbinya hampir mirip. Hanya saja untuk batang, kemudian daun itu lebih besar dia dari segi fisiknya. Seperti ini. Terutama di musim hujan seperti saat ini, dia pertumbuhannya bisa sangat besar dan rimbun seperti ini. Nah, karena memang kandungan airnya kan besar ya kalau di musim hujan seperti ini. Jadi dia bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, ini kenapa saya masukkan di urutan pertama yang harus kita punya untuk persediaan pakan kita. Alasan utamanya itu pertama dia mudah untuk kita perbanyak. Jadi misalkan kita ingin memiliki satu pohon ya misalkan ya. Nah, ketika sudah sebesar ini kita tinggal panen daunnya yang masih muda ini kita panen, kemudian batangnya yang sudah sedikit menua di area bawah itu, ah itulah nanti yang akan kita jadikan tanaman baru. Jadi kita memperbanyaknya dengan sistem stek. Tinggal kita potong, mungkin dia kisaran 20 sampai 30 cm lah. Nah, itu yang akan kita tanam dan kita perbanyak. Lalu alasan kedua, dari segi produktivitasnya. Menurut saya, si singkong karet ini produktivitasnya itu cukup tinggi. Dia sepanjang tahun itu bisa tetap tumbuh. Dalam artian, misal kita panen, dia akan tumbuh, tumbuh tunas baru, kemudian akan tumbuh dan bisa kita panen lagi seperti terus-menerus guys, sepanjang tahun. Tanpa mengenal musim. Hanya saja memang jika ingin maksimal di musim panas, memang kita harus melakukan penyiraman yang rutin supaya bisa tumbuh maksimal seperti ini. Tapi kalau di musim hujan kita tidak perlu menyiramnya karena dia sudah akan mendapatkan siraman atau kandungan air itu dari hujan. Tapi jika di musim panas, kalau memang kita mau hasilnya maksimal ya, sebenarnya tidak perlu kita siram, dia tetap akan tumbuh guys itu. Tanaman ini sepanjang tahun tetap akan tumbuh, hanya saja memang kalau di musim panas, dia akan sedikit kerdil untuk pertumbuhannya. Walaupun tetap tumbuh dan tetap bisa kita panen juga di musim panas. Tapi akan jauh lebih maksimal memang di musim hujan atau di musim panas tapi kita siram. Nah, itu tadi guys beberapa alasannya. Yang pertama dari segi kemudahan menanamnya dan memperbanyaknya. Itu sudah menjadi poin plus. Lalu segi produktivitasnya. Nah, itu tadi di poin nomor dua. Dia produktivitasnya tinggi dan sepanjang tahun bahkan. Nah, inilah si singkong karet guys. Itu saya rekomendasikan di urutan pertama yang harus kita miliki untuk persediaan pakan kita. Nah, selanjutnya di nomor dua, ini menurut saya, itu ada tanaman atau tumbuhan yang bernama gamal atau reside, guys. Nah, contohnya itu yang di sana itu, guys. Yang di belakang singkong karet itu kebetulan juga baru selesai saya panen. Atau mungkin saya akan dekatkan ya. Kita coba ke sana. Nah, selanjutnya di urutan nomor dua yang harus kita miliki itu menurut saya adalah tanaman gamal atau reside, guys. Pohonnya seperti ini. Ketika dia sudah cukup besar. Nah, kenapa saya masukkan ini di urutan nomor dua? Karena dia hampir mirip dengan si tanaman singkong karet ini. Jadi yang pertama dari segi kemudahan menanam dan memperbanyaknya. Sama halnya dengan singkong karet tadi, untuk menanam dan juga memperbanyak tanaman gamal ini cukup mudah. Sama, sistemnya menggunakan sistem stek, tinggal kita potong si dahan atau batangnya ini yang eh,
yang udah cukup besar sih, yang udah cukup tua ini kita potong, lalu kita tinggal kita tanam dengan sistem stek. Nanti dia akan tumbuh juga mudah seperti halnya si singkong karet ini. Nah, lalu poin nomor dua juga sama dari segi produktivitas. Dia juga lumayan cukup tinggi untuk produktivitasnya. Contohlah tanaman saya yang ini guys. Ini baik musim hujan maupun musim kemarau dia tetap tumbuh. Karena apa? Ini guys saya tunjukin. Jadi tanahnya ini tuh menurut saya ini tanahnya itu cukup basah guys. Dia cukup baik dalam menyimpan atau ya menyimpan air. Sehingga tanahnya itu tetap basah lah seperti itu. Jadi tanah itu kan ada ya yang teksturnya itu apa ya, cepat menyerap tapi juga cepat kering seperti itu. Nah, ini termasuk jenis tanah yang dia mampu menyerap air dan juga menyimpannya lebih lama. Jadi tekstur tanahnya itu cenderung lebih tetap basah lah seperti itu. Itulah mengapa tanaman ini si Gamalia atau Reside ini yang tumbuh di sini ya. Saya batasi di sini kenapa? Karena berbeda. Ada juga tanaman saya, Gamal Reside yang di kebun, karena memang tanahnya berbeda ya. Dia masuk di kategori tanah tuh yang ini. Daya simpan airnya itu rendah, sehingga jauh lebih kering sih. Berbeda dengan yang ini. Ini tuh daya simpan airnya bagus, jadi cenderung tetap basah seperti itu di area yang sini ya. Kalau di kebun itu beda guys. Dia kering, jadi ketika musim panas, itu gamal saya itu seperti hibernasi. Atau gimana ya, ketika musim panas dia tidak muncul tunas seperti itu. Tapi ketika sudah masuk mulai hujan, hujan pertama turun seperti itu ya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian dia akan memunculkan tunas baru dan akhirnya akan bisa tumbuh dan berkembang besar seperti itu. Beda halnya dengan yang ini. Kalau yang ini sepanjang tahun, khusus yang ini ya, khusus yang di samping rumah ini, dia sepanjang tahun tetap bisa tumbuh bagus, alhamdulillah. Karena itu tadi faktornya adalah di air yang terutama ya. Kalau memang teman-teman mau produktivitasnya tetap bagus, ya itu tadi syaratnya. Ketika di musim panas, kita harus rajin menyiramnya. Tapi kan agak ribet ya, kalau misal di kebun, kita harus menyiram dan kita tidak memiliki sumber air di kebun. Misalkan. Tapi kalau misal teman-teman di kebunnya itu ada sumber airnya memang tersedia sumur misalkan, ataupun apa ya, kolam seperti itu kan, sehingga mudah untuk siram, nah itu jauh lebih baik. Nah, itulah kenapa alasan si gamal ini saya masukkan di urutan nomor dua karena ketika tanahnya itu tidak mendukung, maksudnya dalam hal menyimpan air, ketika musim panas itu dia tumbuhnya agak kurang, bisa tumbuh tapi kurang maksimal lah. Bahkan kasus contoh contoh kasus di kebun saya itu sama sekali tidak tumbuh atau tidak ya tunasnya tidak muncul sama sekali. Dia seperti saya katakan dia hibernasi atau tertidur. Tapi ketika musim hujan dia tumbuh lagi seperti itu. Itu anehnya di situ. Nah, itulah dia guys. Yang pertama, urutan pertama ada singkong karet. Lalu di urutan kedua ada gamal atau ada side. Nah, di urutan ketiga menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, itu kaliandra. Nah, kaliandra itu seperti ini. Itu daun dan juga batangnya itu seperti ini. Ini ada lagi yang cukup rimbun. Nah, inilah kaliandra, guys. Kaliandra merah sih. Karena kaliandra ini ada dua jenis. Yang pertama itu kaliandra putih dan juga kaliandra merah. Nah, khusus kambing itu dia lebih suka atau doyan itu yang kaliandra merah. Saya kurang tahu mengapa alasannya, tapi rata-rata seperti itu. Dia jauh lebih lahap memakan si kaliandra merah seperti ini daripada kaliandra putih. Nah, alasannya kenapa saya masukkan kaliandra di urutan nomor tiga? Itu dari segi kemudahan tanam dan memperbanyaknya, guys. Berbeda dengan si singkong karet dan juga gamal tadi. Kalau untuk kita menanam dan memperbanyak kaliandra itu cukup ribet, guys. Jadi kita harus mulai tanam itu dari semai biji. Nah, ini kan dia sudah mulai muncul bunga ya. Dari bunga ini nantilah dia akan muncul bijinya, biji kaliandra. Dia itu bijinya mirip dengan biji apa ya? Biji kuaci. Pokoknya dia nanti akan memunculkan biji guys dari bunga ini. Tidak lama nanti. Jadi memang cukup ribet, cukup sulit ya. Tidak bisa kita memperbanyak tanaman kaliandra menggunakan sistem stek. Kalau misal ada video-video yang teman-teman nonton mungkin cara menyetek tanaman kaliandra, nah, itu saya yakin akan gagal guys. Kenapa? Karena saya juga sudah mencoba mempraktekkannya.
saya pernah coba potong si batang kaliandra ini, kemudian saya tancap kan, seperti halnya menanam stek singkong ataupun gamal. Nah itu yang ada malah mati guys. Dia apa ya, kering, layu, kemudian mati. Jadi tidak bisa menurut saya kaliandra ini kita perbanyak dengan sistem stek. Yang ada adalah kita harus menanamnya dengan sistem semai biji. Nanti bijinya kita tanam, kita semai, ketika udah mulai tumbuh, mungkin bisa kita pindah ke kebun atau mungkin kita langsung tanam sekalian, semai benihnya di kebun langsung, seperti itu bisa. Nah, dari segi kemudahan itulah saya memasukkan kaliandra ini di urutan nomor 3 karena jauh lebih ribet untuk kita menanam dan memperbanyaknya. Tapi nomor 2, di poin nomor 2, yaitu dari segi produktivitasnya ini tidak kalah dengan gamal ataupun singkong karet. Karena sepanjang tahun kaliandra ini pun sama, tetap bisa tumbuh. Dan juga, oh tapi lebih maksimal memang di musim hujan seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini ketika di musim kemarau dia nggak bisa setinggi ini. Paling hanya, ya mungkin seginilah. Nah ini contohnya yang masih belum rimbun ya. Mungkin di musim kemarau hanya bisa tumbuh semaksimal segitulah. Karena kalau kandungan airnya kurang ya, apalagi tanahnya memang teksturnya tanah yang tidak bisa menyimpan air dengan baik. Itu memang jauh, apa ya, pertumbuhannya sedikit kurang sih. Beda halnya dengan musim hujan saat ini. Memang rata-rata tumbuhan di daerah saya sih, menurut saya itu akan jauh lebih maksimal ketika musim hujan karena kandungan airnya cukup. Kalau di musim kemarau memang agak kurang lah bisa dikatakan. Nah itu guys, alasannya kenapa saya memasukkan kaliandra di urutan nomor 3. Karena di sisi kemudahan menanam dan juga memperbanyak itu dia lebih sulit ketimbang gamal dan juga singkong karet. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya di urutan nomor 4 itu menurut saya sih, kalau teman-teman punya itu adalah tanaman apa namanya nih ya? Tanaman, tuh saya lupa namanya ini. Indigo vera, ya, ini tanaman indigo vera. Ini masih satu rumpun lah atau masih saudara dengan gamal atau reside. Bisa teman-teman lihat dari segi bentuk daunnya pun hampir mirip ya dengan gamal atau reside tadi. Nah, ini kan gamal nih. Ini gamal atau reside. Nah, ini gamal atau reside. Sedangkan ini adalah indigo vera. Hampir mirip kan ya. Coba saya ambil daunnya. Nah, kan hampir mirip ya. Ini gamal, daun gamal. Ini indigo vera. Nah, di urutan keempat saya memasukkan ini karena sama guys dengan kaliandra tadi. Untuk proses penanaman dan juga pemperbanyaknya, kita harus melalui semai benih. Seperti itu. Tidak bisa kita menggunakan sistem stek. Nah, sama dengan kaliandra persis. Dari segi kandungan nutrisi pun dia hampir mirip dengan kaliandra. Ada yang mengatakan indigo vera jauh lebih tinggi ketimbang kaliandra. Ada juga yang menyatakan 11-12 lah sama kaliandra. Jadi ya bisa kita jadikan alternatif. Pilihan lah kita mau menanam kaliandra ataupun indigo vera. Nah, yang kedua produktivitasnya sama dengan si eh, kaliandra ini juga bisa semacam tahun tetap tumbuh. Tapi memang maksimalnya kalau di musim kemarau memang harus kita siram lah. Jadi pengairan itu sangat penting guys untuk tanaman itu agar dia lebih maksimal tumbuhnya seperti itu. Nah, sama halnya dengan kaliandra tadi, ini saya memasukkan di urutan nomor 4 untuk tanaman indigo vera ini. Alasannya itu tadi dari kemudahan menanam dan juga produktivitasnya seperti itu. Jadi saya rangkum ulang. Di urutan pertama ada singkong karet, kemudian di urutan kedua ada gamal atau reside, kemudian di urutan nomor 3 ada kaliandra seperti ini, dan nomor 4 ada eh, gamal atau reside. Nah itulah yang saya masukkan dalam rekomendasi tanaman yang harus kita miliki untuk persediaan pakan kambing kita. Adapun ini jenis rambanan, guys. Jadi rambanan itu adalah hijauan atas atau dia tumbuh berupa pohon ataupun ya bentuk pohon ya. Lalu ada juga kategori rerumputan. Rerumputan itu ya bisa rumput liar seperti ini. Ini masuk ke kategori rumput-rumput liar. Atau rumput budidaya yang sengaja memang kita tanam. Seperti pakcong misalkan. Ini kan pakcong. Nah, ada pakcong, kemudian ada apa namanya? Odot. Nah, itu masuk di
kategori rerumputan. Nah, itu juga bisa kita jadikan alternatif. Mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah ya dari kategori rerumputan. Kalau di khusus video ini merupakan kategori rambanan atau hijauan atas. Nah, itu menurut saya yang cukup mudah kita tanam dan kita sediakan sebagai calon persediaan pakan kita. Itulah menurut saya, guys. Mungkin kalau ada teman-teman memiliki pendapat berbeda, silakan. Karena ini merupakan pendapat pribadi saya. Misalkan teman-teman setuju, alhamdulillah berarti kita memiliki pemikiran yang sama. Jika berbeda ya mungkin di daerah teman-teman mungkin lebih maksimal tanaman lain. Nah, itu silakan saja, sah-sah saja. Karena memang ini contoh kasus yang saya berikan adalah di daerah saya. Seperti itu. Kalau ada yang lain, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar supaya kita diskusi dan juga menjadi masukan untuk saya. Jadi mungkin saya bisa ikut menanamnya di tanaman apa yang mungkin teman-teman rekomendasikan seperti itu. Oke, terima kasih. Pada video kali ini saya sharing terkait 4 jenis tanaman ini yang sekiranya bisa kita miliki untuk persediaan pakan kambing kita. Mungkin cukup sekian dulu videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.